Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, pada kesempatan siang ini Ibu akan menyampaikan materi terakhir kita pada semester ini, yaitu tentang pementasan teater. Pementasan teater, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata teater, karena pada semester sebelumnya kita juga udah membahas teater, mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenis teater, kemudian contoh-contoh teater itu ya. Jadi kalian sudah paham. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas lebih ke pementasan teaternya. Nah, pementasan teater itu merupakan puncak dari kerja yang panjang, yaitu dimulai dari proses latihan peran, kemudian latihan membaca naskah, kemudian merancang tata panggung, tata rias, dan busana, serta faktor pendukung lainnya. Jadi, tim yang bergabung dalam pementasan teater tersebut harus bekerja sama dan saling melengkapi. Supaya apa? Bekerja sama dan saling melengkapi itu supaya pementasan tersebut berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu ya. Jadi pementasan teater itu sangat dibutuhkan kinerja yang sangat handal dan saling melengkapi. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya atau poin berikutnya kita akan membahas, yaitu yang pertama ada konsep pementasan. Setiap pementasan teater itu memerlukan sebuah konsep ya. Jadi isi konsep itu mencerminkan apa yang akan disampaikan kepada penonton. Nah, biasanya konsep ini dibuat oleh sutradara. Jadi kira-kira ide sutradara itu apa yang akan dibawakan dalam pementasan itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi sutradara biasanya udah membuat sebuah konsep pementasan. Terus, konsep pementasan teater dapat dimulai dari misalnya merancang panggung, kemudian panggung merupakan latar tempat cerita itu berada. Konsep tata panggung akan semakin kuat dengan dukungan konsep tata rias dan busana. Nah, ini karakter dan tokoh itu selain dapat dilihat dari akting yang dilakukan, juga dapat dilihat dari tata rias dan busana yang dikenakan. Setiap tata rias dan busana yang dikenakan oleh pemain dapat menunjukkan tokoh dan tokoh yang sedang diperankan. Kostum dapat membantu pemain untuk menjiwai peran gitu ya. Jadi misalnya saja kostum profesi seorang guru itu seperti apa gitu ya, bajunya seperti apa, kemudian make upnya seperti apa, terus properti yang digunakan itu apa-apa aja. Nah, semua itu bisa menunjang kematangan akting dari aktor tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu ada konsep tata iringan. Nah, konsep tata iringan ini memegang peran penting di dalam pertunjukan teater. Kenapa sangat penting? Karena suasana dapat dibangun melalui tata iringan. Suasana riang misalnya, kemudian suasana haru, kemudian suasana sedih, kemudian ada suasana hening, kemudian masih banyak lagi ya. Nah, semua suasana itu dapat ditampilkan melalui tata iringan. Misalnya saja, kalau suasana riang, musiknya seperti apa gitu ya. Kalau suasana sedih, pasti juga musiknya akan sedih gitu. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada teknik pementasan. Nah, di dalam teknik pementasan ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu ada teknik tata panggung. Nah, teknik tata panggung ini perlu dirancang untuk keluar masuknya pemain. Jadi biasanya sutradara itu udah mengatur ya gimana keluar masuknya pemain. Misalnya saja keluar dan masuknya pemain ke dalam panggung pertunjukan memiliki perannya sangat penting, yaitu ini. Teknik ini dapat membantu pertunjukan teater menjadi lebih cair dan tampil sesuai dengan cerita yang ingin dibangun gitu ya. Jadi seperti itu. Misalnya saja sutradara udah mengatur
keluar masuknya si aktor itu melalui wings sebelah kiri, dan nanti keluarnya bisa dari sebelah kanan, jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu ada teknik iringan pada pementasan teater. Nah, teknik iringan ini perlu dirancang secara matang ya. Jika iringan dengan menggunakan musik hidup, tentu penanganannya berbeda ketika menggunakan musik yang direkam atau tape recorder. Terus tapi pada saat ini sih teknik iringan pementasan teater itu udah banyak menggunakan bantuan komputer ya. Jadi sehingga udah direkam, terus nanti pada saat pementasan tinggal kita play sesuai dengan dialog atau sesuai dengan arahan sutradara sebelumnya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya itu ada teknik tata lampu. Nah, teknik tata lampu ini juga diperlukan. Teknik tata lampu ini diperlukan jika pertunjukan dilaksanakan pada malam hari. Nah, misalnya saja spot atau titik lampu perlu dirancang sesuai dengan blocking pemain di atas pentas. Blocking itu apa sih? Blocking itu jadi pergerakan dari aktor ya. Misalnya nanti aktornya bergerak ke kanan, kira-kira spot lampunya seperti apa gitu ya. Kemudian suasana cerita dapat dibangun mulai permainan pencahayaan yang baik. Kapan lampu menyala secara general dan kapan lampu hanya menyala pada satu titik tertentu untuk menambah karakter lebih kuat terhadap tokoh yang ditampilkan. Jadi seperti itu ya teknik tata lampu itu, bagaimana kita mengatur pencahayaan agar bisa membantu menyampaikan cerita yang akan disampaikan oleh sutradara kepada penonton. Jadi seperti itu termasuk dalam teknik pementasan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah atau poin C, itu ada prosedur pementasan. Nah, setiap pementasan teater itu memerlukan prosedur sehingga semua berjalan dengan baik tanpa halangan. Kemudian langkah pertama dalam prosedur pementasan itu adalah bekerjanya organisasi kepanitiaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, ini misalnya sutradara bekerja sesuai dengan tugasnya sebagai sutradara, kemudian tata rias bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi semua itu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi seperti itu ya. Nah, setiap unit kerja atau seksi dapat mematuhi SOP yang telah disepakati ya. Biasanya sebelum pementasan dimulai atau dalam proses latihan itu biasanya tim teater atau tim pementasan teater yang telah bergabung itu mereka akan membuat SOP ya, dan SOP itu yang telah mereka sepakati itu harus dijalanin dengan baik gitu ya. Misalnya saja misalnya pada bagian tiketing atau tiket ya, penjaga tiket itu perlu merancang tempat untuk penonton. Misalnya penontonnya kira-kira mau ditaruh di kursi atau lesehan dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana mereka mengatur penonton itu gitu. Kemudian selanjutnya itu ada unit tata rias busana. Nah, unit tata rias busana ini perlu juga menerapkan prosedur secara baik sehingga semua pemain menggunakan rias dan busana sesuai dengan karakter dan tokoh yang diperankan. Nah, biasanya ini bagian unit tata rias busana ini biasanya juga mereka itu telah mengikuti latihan-latihan teater sebelumnya ya, atau mengikuti proses latihan itu. Jadi sehingga mereka itu tahu karakternya si aktor itu seperti apa, kemudian profesinya itu apa, sehingga mereka menyesuaikan
peran yang akan dibawakan aktor tersebut ya. Jadi seperti itu poin-poinnya, tadi ada 3. Nah itu tadi adalah materi terakhir kita, yaitu tentang pementasan teater. Semoga kalian paham dengan materi terakhir ini. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan kepada ibu secara langsung ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.